Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh pertama di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup segarnya udara pagi hari di bulan suci Ramadan. Karena tidak jarang mungkin saudara-saudara kita sudah tidak bisa lagi mengikuti atau bertemu dengan bulan suci, bulan yang penuh berkah ini, atau mungkin ada halangan-halangan yang sifatnya tidak bisa melaksanakan ibadah saum seperti sakit. Karena ada ya beberapa teman yang sekarang sedang berbaring di rumah sakit dengan penyakitnya. Maka patut kita syukuri kesehatan jasmani ini. Dengan kesehatan jasmani ini kita bisa duduk bersimpuh di tempat ini, sama-sama kita akan mengkaji sedikit mungkin ya, karena kuliah 7 menit ya. Alhamdulillah. Dan yang paling utama tiada lain adalah kekuatan iman Islam. Karena dorongan kekuatan iman Islam inilah kita bisa termotivasi untuk menyemarakan, untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam amal ibadah. Tanpa dorongan itu berat rasanya kaki ini melangkahkan ke masjid dengan guyuran hujan, atau berat mata ini ya karena ngantuk dan lain sebagainya. Tapi dengan dorongan iman maka kita kuat. Dengan dorongan iman inilah yang kemudian kita bisa melaksanakan ibadah saum. Karena ibadah saum ini adalah ibadah yang tidak bisa terlihat. Ya, jadi satu-satunya ibadah yang nggak bisa riya, ya dilihat itu adalah ibadah saum. Salat bisa riya, bisa, ya dibaguskan bacaannya, ya, disempurnakan gerakannya, bisa jadi riya. Sedekah apalagi sedekah mah ya pengen disebutkan nominalnya Bapak anu sekian, ya itu bisa jadi riya. Tapi puasa kata Allah untuk oleh karenanya tidak bisa riya. Ibadah haji apalagi ada seseorang yang marah gara-gara udah pergi haji nggak disebut Bapak haji. Padahal kita sering melaksanakan sholat tidak pernah dipakai gelar Bapak sholat gitu ya. Nah, jadi semuanya ada unsur riya kecuali ibadah saum ini. Nggak akan bisa orang mau riya seperti apa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada pertemuan subuh kali ini saya ingin sedikit menyampaikan
motivasi saja dulu ya. Insya Allah nanti materi-materi berikutnya bisa disampaikan oleh eh, para asatiz yang akan mengisi di kuliah subuh ini ya. Apa motivasi yang ingin saya sampaikan? Yaitu persiapan untuk melaksanakan ibadah peribadahan ya, di bulan suci Ramadan. Alasan-alasannya setidaknya yang pertama ya, alasan mengapa kita harus bergembira, harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena bulan ini adalah kesempatan ya, bulan yang penuh berkah. Idza jaa syahrul Ramadan syahrul barakah. Jadi disebutkan bahwa ketika datang bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Para ulama telah menjelaskan apa itu berkah, yaitu ziyadatul khair. Bapak-bapak, jadi berkah itu hanya ada dalam kamus orang yang beriman. Ya, kita bangun pagi tadi sebelum subuh, mungkin ibu-ibunya jam 3 itu masak. Saya ngebangunin, tar dulu ngantuk. Jadi apa? Ngantuk. Kalau pakai kacamata bukan iman, di luar Islam, mohon maaf, itu pasti dorongannya yang ngantuk. Dan memang manusiawi jam 3 itu ngantuk. Makanya keistimewaan sahur ijabahnya doa itu ya sama seperti 2/3 malam, sama seperti melaksanakan sholat malam itu apa? Diijabahnya doa sama. Tadi bapak-bapak ya, jangan lewatkan besok sahur berikutnya memperbanyak doa. Doa yang paling baik yang kita baca itu adalah doa memohon ampun. Ya, yang Allahumma innaka afuwwun karim. Doa yang lain boleh ya. Jadi saat sahur menjelang berbuka selama sahur itu adalah waktu-waktu ijabah. Nah, berkah ini, ziyadatul khair ini, kalau saya ingin terjemahkan supaya kita paham, karena ini hanya ada dalam di kamus orang muslim. Tadi dari sahur tadi ngantuk, kita lawan ya. Kalau dengan kasat mata, hitungan dunia, capek fisik kita, kemudian melawan rasa ngantuk, lebih baik tidur, ya kan? Tapi di sana ada keberkahan, bahkan Allah sendiri sahur itu adalah penuh berkah. Bingung itu orang-orang non-muslim apa yang berkah, ya. Mungkin dahulu zaman Rasulullah teknologi belum canggih, penelitian belum ditemukan, ya. Metode-metode penelitian itu nggak ada. Kalau sekarang sekolah udah banyak macam metode penelitian, sehingga setiap teori-teori Islam yang berkaitan dengan berkah itu diteliti, walaupun dengan metode ilmiah gak nyambung sebetulnya, karena berkah itu iman, berkaitan dengan iman. Diteliti lah bagaimana yang disebut dengan keberkahan atau ziyadatul khair, tambah kebaikan. Ternyata dari melawan rasa ngantuk kemudian kita bersahur, menurut para penelitian mereka yang bukan kacamata iman, di sana ternyata ada kebaikan-kebaikan walaupun ngantuk. Walaupun ngantuk. Tentu mereka melihat kebaikan itu hanya sisi materi ya. Kesegaran badan. Ya. Ternyata saya baca-baca lagi, orang-orang sukses itu ternyata nggak bangun siang, bangunnya pagi, tapi bukan untuk sholat subuh, untuk olahraga. Waktu yang paling segar itu ya subuh. Pak ya, coba sok siang hirup udara pagi, hirup udara siang coba. Ngap ya, apalagi kendaraan udah pada jalan. Pagi hari inilah ya, udara segar baik untuk kesehatan. Kecuali oh ternyata kebaikannya itu banyak. Kemudian di pagi hari kita bangun segala macam melakukan gerakan sholat yang bagi mereka itu adalah capek tadi, ngantuk. Padahal
untuk pira cek orang Sunda mah ya, subuh dikasih 2 rakaat, tapi seperti olahraga yang berat gitu ya. Orang-orang yang nge-gym ya, alhamdulillah saya mah nggak pernah, makanya perutnya nggak six pack, one pack gitu ya gendut, alhamdulillah nggak six pack, nggak pernah olahraga ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan habit sebetulnya untuk kesehatan kita itu, ya bukan berarti justifikasi yang nggak olahraga itu baiknya, enggak, silahkan olahraga. Diberikan gerakan-gerakan yang sederhana di pagi hari, diteliti pula, ternyata ada banyak kebaikan dari melawan rasa kantuk. Jadi bulan suci Ramadan ini mulai dari bangun pagi, sahur, segala macam itu, bagi mereka yang non-muslim itu baru ketemu sekarang. Dan saya katakan tadi, orang sukses itu kebanyakan itu bangun pagi, bukan siang. Kita pernah mengenal ya, jangan tidur lagi setelah sholat subuh. Apa maknanya ngantuk sholat subuh itu? Ya. Bagi kacamata keberkahan, itu ada keberkahan yang luar biasa, bukan hanya masalah materi, duniawi, fisik kita, jasmani kita, tapi di sana ada sebuah keberkahan yang nilainya itu adalah berdasarkan keimanan. Lah, kebaikan-kebaikan ziyadatul khair tentu apa? Yaitu pahala. Tidak ada mereka yang sebut dengan pahala itu. Bagaimana kita subuh hari melangkahkan kaki masjid, dinaikkan derajat, langkah berikutnya menghapus dosa, terus itulah ziyadatul khair yang hakiki. Dunianya kita dapat, akhiratnya kita dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus bergembira adalah karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan ampunan, maghfirah, di mana Allah bahasanya kalau kita sebut mengobrol. Bagaimana tidak, kita diberikan kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah sebanyak-banyak. Jadi bulan maghfirah ini kesempatan Pak. Siapa yang kita tidak punya dosa, semuanya punya dosa. Bahkan ketika puasanya lulus disempurnakan dengan zakat, apa? Maka kita akan fitrah, kembali terlahir seperti bayi, artinya bersih. Inilah saatnya. Maka kita harus menyambut dengan gembira. Yang ketiga, mengapa kita harus bergembira itu? Karena dilipat gandakan pahala-pahala di bulan suci Ramadan. Pahala biasa dibalas 70 kali. Pahala sunat dibalas seperti pahala wajib. Bahkan di 10 akhir malam Ramadan, jelas dalam surat Al-Qadar, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini maknanya adalah memang bulan ini adalah bulan bonus ya bagi umat Nabi Muhammad yang usianya pendek-pendek, yang kalau hitungannya pasti kalah dalam beramal dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Usianya sekarang paling 70, mungkin zaman sekarang bisa lebih rendah lagi, 50 yang sudah pada meninggal. Teman-teman saya ternyata banyak yang sudah meninggal juga ya. Masih muda, tapi diberikan kesempatan amal yang ketika beramalnya itu dilipat gandakan. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan suci Ramadan ini. Nah, jamaah rahimahumullah, apa saja persiapan? Nah, ini yang harus kita pahami. Yang pertama, persiapan jasmani. Jadi saya sampaikan bahwa kita harus mempersiapkan fisik kita, lahiriah kita, yang berkaitan dengan kesehatan. Jangan sampai ketika bulan suci Ramadan kesehatan tidak diperhatikan, makanan ya, dan lain sebagainya. Karena kita ini berpuasa ini jangan sampai jadi alasan, aduh lemas karena sedang puasa. Ketahuilah jemaah rahimakumullah, ketika Rasul dan para sahabat ada banyak peperangan, bahkan hampir semua peperangan, dimulai dari perang Badar itu dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Artinya para sahabat dan Rasulullah ini melaksanakan puasa juga melaksanakan jihad. Coba bagaimana bayangkan kita pergi kerja ya, tentu itu berjihad, tapi maknanya
bersungguh-sungguh ya. Kalau secara bahasa jihad itu bersungguh-sungguh. Ini jihad bermakna al-qital, perang asli. Gimana fisiknya? Terkuras, capek. Para sahabat tetapi melaksanakan jihad, ya, aktivitas fisik yang luar biasa dalam kondisi berpuasa. Berarti bagaimana persiapan fisiknya? Luar biasa. Jadi jasmani kita itu harus persiapkan. Ya, jangan ketika masuk bulan suci Ramadan malah kita tidak mempersiapkan ya kesehatan kita. Artinya apa? Kita juga harus memperhatikan asupan nilai gizi kita, halal dan thayyibnya harus kita perhatikan. Ini persiapan jasmani, kesehatan, kebersihan. Yang tidak kalah pentingnya yang kedua yaitu persiapan batiniah. Nah, ini yang sering kita lewatkan. Kita membersihkan rumah, kita membersihkan badan kita, pakaian kita, sajadah kita cuci, ya. Bahkan mukena yang mau nyuci teh pas mau taraweh, ya. Minggu depan taraweh cuci semua ya. Tuh gara-gara taraweh sajadah semua jadi bersih. Biasanya begitu. Tapi terkadang lupa batiniah kita ini belum dibersihkan. Ini yang paling penting. Makanya kemarin seharusnya ketika sebelum masuki satu Ramadan, ya, justru kemarin momen untuk saling memaaf. Saya dapat permaafan itu dari ATM. Mohon maaf, ya, saldo Anda kurang. Dari ATM terus tuh rutin ya. Sudah dimaafkan itu ATM itu ya. ATM aja rajin itu meminta maaf. Nah, kemarin seharusnya adalah momen yang tepat. Mengapa hati kita terkadang casingnya itu memaafkan, tapi hati masih dongkol. Pernah Pak? Ya saya sendiri begitu. Saya ini manusia, kalau teringat lagi karena pernah suatu ketika ada kata-kata yang menyakitkan. Awas ini hati-hati ya. Ya juga salah itu. Itu namanya dendam, nggak boleh. Hati itu paling sulit. Hati itu paling sulit. Masuk bulan suci Ramadan bisa mengotori amal ibadah kita, bukan hanya sahur, semuanya jadi kotor ya. Tarawehnya jadi kotor. Ya. Sejadah kita pada hakikatnya udah dicuci bersih, hatinya dongkol ya. Wah, ada orang ini ketemu. Nah, bersihkan Pak. Bersihkan hati. Apa yang berkaitan dengan penyakit hati yang berkaitan dengan hakul adam? Banyak Pak, kalau saya sebutkan ya, penyakit hati itu katanya ada 99. Tapi yang paling dominan ya ini saya katakan yang berkaitan dengan sesama, iri, dengki, dendam, suudzon, ya, hasud, ya, apalagi. Ya, itulah penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan ketika masuk. Jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah, hati kita masih kotor kepada sesama ini. Maka harus ditambah. Selain kita beristighfar kepada Allah, Allah mah gampang. Ya, Allah itu pasti memaafkan. Asal taubatan nasuha tidak diulangi, beristighfar, insya Allah. Tapi kepada sesama, nah ini harus ditambah. Kita samperin ya, bersatu rahmi. Kemarin seharusnya ya, minimal kemarin. Sekarang tidak terlambat. Mohon maaf, ya, memaaf dan memaafkan, ya. Dan kita juga harus meminta maaf. Kalau orang lain ke kita maafkan. Nah, kalau berkaitan dengan kita ini dendam berarti. Bukan ingin mencelakakan, cuma ada rasa masih kesal. Nah, itu adalah dendam. Sama muslim itu innamal mu'minuna ikhwah. Aslihu baina akhaikum. Jadi ketika ada perselisihan, ya, karena sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara, maka kita harus saling mendamaikan ketika terjadi perselisihan. Jemaah rahimakumullah, ternyata benar berkaitan dengan hati ini. Suatu ketika sahabat menyampaikan nanti ada ahli surga tanpa hisab, dirinya itu menjinjing sendal, penasaran sahabat yang lain apa amalan sahabat ini, sampai disebutkan 3 kali oleh Rasul. Menginaplah sahabat ini yang ingin tahu tentang orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Menginap diizinkan. Malam pertama nggak tahajud, kemudian
sholatnya juga biasa saja, bacaan Al-Qur'annya belepotan ya. Amalan sunnah seperti saum sunnah lewat semua. Sampai 3 malam sudah izin pamit pulang. Rasul kan penasaran. Rasul menyampaikan bahwa kamu ini akan masuk surga tanpa hisab. Tolong beritahukan apa amalan. Bingung kan? Apa? Tidak ada. Gitu. Seperti yang kamu lihat, tidak ada. Bahkan tidak sedikit merasa curiga, nginep. Ternyata hatinya bersih. Itulah amalan yang paling sulit. Ternyata kata para sahabat benarlah bahwa hati ini adalah paling sulit dibersihkan. Maka itulah yang menghantarkan kepada surga tanpa hisab. Sulit ya Pak. Nah makanya batiniah kita bersihkan. Yang berikutnya yaitu niat. Batiniah itu mempersiapkan niat. Niat kita harus lurus bahwa bulan suci Ramadan ini kita benar-benar untuk bertakarub ila Allah. Jangan sampai kita mengingat-ingat di ujungnya, biasanya yang karyawan ya boleh-boleh saja ya. Wah nanti saya dapat THR, dirancanglah untuk beli ini, dirancanglah akan mudik tanggal sekian dirancang. Jadi seharusnya yang paling pertama niat dirancang itu adalah takarub ila Allah. Apa takarub itu? Takarub itu dekat kepada Allah. Mulai misalnya saya akan taraweh full di masjid, akan berjamaah. Saya akan puasa full bagi yang laki-laki kalau tidak ada uzur syar'i. Saya akan hatam sekali 2 kali. Nah ini niat takarub. Jadi memanfaatkan momen Ramadan itu, batiniah kita itu diniatkan untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah, bukan yang lain. Walaupun yang lain sudah tidak usah secara diniatkan, nanti juga ada lah gitu ya, insya Allah. Nah terakhir yang harus kita siapkan ini yang tidak kalah pentingnya itu adalah ilmu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ada kuliah subuh segala macam ya, atau Bapak silahkan manfaatkan smartphone-nya, HP-nya, setel YouTube, ceramah ya, atau hal-hal yang bermanfaat ya, materi-materi kajian di HP ya, silahkan ya. Itu tonton ya, jadikan HP itu untuk bermanfaat, atau ngaji, murotal dan lain sebagainya ya. Jadi thalabul ilmi ini penting, apalagi ya saat ini yang paling utama adalah seputar fikih saum. Wajib hukumnya kita mempelajari fikih saum selain ilmu yang lain tentu. Kenapa kita dikatakan wajib? Karena kita sedang melaksanakan ibadah saum. Tidak jarang beramal tanpa ilmu. Padahal di dalam surat Al-Mulk ayat 1 itu syarat ahsanu amala, amal yang terbaik itu dikatakan dalam tafsirnya ada 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua itu sesuai dengan tuntunan syara. Ikhlas berarti kita harus karena Allah Ta'ala, tidak boleh karena manusia atau riya ya, namanya riya. Yang kedua sesuai tuntunan syara. Sesuai tuntunan syara ini bagaimana mau sesuai kalau tidak ada ilmunya, kalau kita tidak mencari ilmu, kalau kita tidak menuntut ilmu. Maka seharusnya sebelum beramal, sebelum berbuat, kita harus mengetahui dulu ilmu. Nah, fikih saum ini adalah menjadi faktor utama. Seharusnya sebelum memasuki Ramadan itu ada kajian yang disebut dengan kajian seputar fikih saum. Nanti zakat, seputar fikih zakat ya. Karena tidak jarang ya, ada yang masih belum mengerti zakat fitrah itu wajib. Masih ada Pak, jangan salah. Sampai harus ditagih ya, harus ditagih, coba bayangin. Padahal itu adalah kewajiban yang harus dikeluarkan. Zakat fitrah nih ya. Jadi zakat fitrah itu terkadang, ayo Pak keluarin ya. Malah panitia zakat yang minta-minta. Seharusnya tidak perlu seperti itu. Masih ada. Nah ini kan tidak belajar, tidak ada ilmu, tidak mau mencari ilmu. Nah fikih saum demikian. Ya, sedikit mengenai fikih saum, karena kita minimal harus tahu yang membatalkan, syarat sah, wajib, sunat. Jangan sampai keliru. Masih ada yang belum tahu.
untuk bab niat saja, karena kita bermazhab Imam Syafi'i. Niat itu untuk ibadah saum Ramadan, kecuali sunat, itu harus dibaca setiap malam. Itu karena kita bermazhab Imam Syafi'i. Kalau kita lupa bagaimana? Kita tetap tidak makan minum tapi tidak mendapatkan puasa pada hari itu. Harus mengkodok di lain hari. Makanya ini pentingnya kita mengkaji. Pas setiap malam alhamdulillah kita masih sering dibaca. Niat itu bagaimana? Niat itu bisa di dalam hati, bisa diucapkan, bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Indonesia, bahasa Sunda. Yang penting di dalam hati minimal saya mau melaksanakan puasa Ramadan esok hari. Ini adalah dalam ilmu fikih saum, salah satunya bab niat. Belum ada yang membatalkan dan sebagainya. Karena di dalam membatalkan puasa juga nanti kalau Imam Syafi'i ya dalam Imam Syafi'i sedikit saja ya sedikit. Ketika kita dengan suami istri sampai ada rasa bisa batal ya. Ada rasa itu apa? Mohon maaf ini agak vulgar, bisa sampai ada sedikit ya keluar misalnya. Ada cairan sedikit itu bisa. Lebih baik kalau yang seperti itu hindari saja. Tapi di dalam mazhab yang lain bisa jadi tidak batal. Karena ini fikih itu hilafiyah. Ini harus dikaji ya, harus dikaji. Sampai kita tidak mengetahui fikih-fikih serta itu saja mungkin untuk mengawali pada subuh kali ini agak panjang, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.